Halo Tuan, selamat datang di videoku yang pertama. Karena baru pertama kali ini aku bikin video kayak gini, jadi aku pengen kenalin diri terlebih dahulu. Aku Muhammad Furqon, backgroundku sih sebenarnya entrepreneur. Ya kurang lebih udah 7 tahunan ini. Tapi basicku sendiri lebih dominan di marketing. Secara nggak langsung aku terjun di dunia marketing sejak tahun 2016. Waktu itu baru lulus sekolah, ya kan. Terus gak lama aku dapat pekerjaan di salah satu perusahaan bonafit yang ada di Indonesia, yaitu di Unilever. Tahun 2019 aku udah mulai kenal digital marketing. Waktu itu produk digital nggak seramai sekarang sih. Aku pun dulu sempat pernah bikin website pakai salah satu hosting yaitu Niaga Hoster, dan juga kalau nggak salah pernah juga bikin pakai WordPress. Tapi di tahun 2022 aku vakum di digital marketing karena waktu itu aku masih fokus dan menghandle beberapa project yang mengharuskan aku vakum digital marketing. Beberapa kali naik dan turun, jatuh, ya seperti itulah dunia wirausaha. Seperti naik roller coaster. Dan di awal tahun 2025 ini aku memutuskan untuk go digital lagi. Ya lebih tepatnya sebagai content creator. Di sisi lain aku juga entrepreneur. Aku pun mulai aktif jadi writer ya sekitar 3 bulanan belakangan ini aku menulis sebuah buku yang akan rilis di tahun 2025 ini. Kenapa aku memilih menjadi content creator? Karena aku lihat sekitar 1 tahun belakangan ini produk digital tuh lagi naik-naiknya. Ada yang udah dapat puluhan sampai ratusan juta per bulan. Dan this is real. Kalian gak usah kaget. Sebagian dari kalian mungkin udah ada yang tahu apa itu produk digital. Ada yang belum tahu, ada yang penasaran. Dan sebagian dari kalian mungkin ada yang skeptis dan menganggap ini sebuah scam. Oke, setelah ini kita akan ke materinya. Materi ini udah aku susun serapi dan sesederhana mungkin, mengingat level of understanding atau tingkat pemahaman seseorang tuh beda-beda ya kan. Jadi dalam video-videoku berikutnya aku memakai metodologi pembelajaran yang diperkenalkan oleh Dr. Edgar Gale, seorang pendidik Amerika, pencetus Count of Experience atau yang familiar ialah piramida pembelajaran. Hal ini penting mengingat karena orang tuh nangkepnya beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Gitu gak sih? Makanya di samping kalian dengerin aku ngomong lewat audio kayak gini, dengan adanya gambar atau visual kayak gini, hopefully kalian bisa nangkep seluruh isi materi. Jadi kalian tuh kayak punya gambaran apa itu produk digital sama dengan yang ada di kepalaku. Sederhananya, apa yang ada di otakku sekarang itu ketransfer di otak kalian. Dan kalau aku boleh saran, usahain kalian nyatet poin-poin pentingnya. Karena dengan nyatet kalian bakal lebih mudah inget dan gak ngulang-ngulang video ini berulang kali. Karena balik lagi ke piramida pembelajaran, dengan kalian mencatat kalian akan 50% ingat isi materi yang ada di video ini. Karena secara gak langsung kalian ikut terlibat dalam video ini. Oke, kita langsung aja ke materinya. Apa sih itu produk digital? Kok banyak banget yang ngebuatnya? Oke, sebenarnya apa sih? Apa itu produk digital? Jadi, produk digital adalah barang atau layanan fisik yang diproduksi, dikirim, dan digunakan dalam bentuk digital. Bahasa sederhananya gini, produk digital itu dibuatnya itu digital, ya kan? Lewat handphone, ataupun PC, ataupun laptop kalian. Dan dikirimnya juga via digital, share link kayak gitu. Dan digunakannya oleh user, oleh pembeli kalian itu juga nanti dalam bentuk digital. Oke, kita langsung ke contohnya aja biar kalian juga lebih ngeh, jadi lebih cepat nangkapnya juga gitu. Kita masuk ke contohnya, digital product example. Jadi ini contohnya apa aja sih sebenarnya produk digital itu. Ini aku bagi jadi 3, jadi easy, moderate, dan juga hard. Dari yang mudah, menengah, sampai yang hard. Tapi nanti itu materi video kali ini itu berfokus pada yang easy, pada yang mudah gitu. Yang pertama, modalnya apa sih ini? Modalnya HP basic plus skill, basic skill, basic skill. Modelnya itu cuma handphone dan juga skill-skill yang basic. Contohnya apa aja? Yang isi template, ya kan? Ini udah banyak banget nih template. Apa aja sih template? Template undangan, ya kan? Template itinerary, CV kerja, dan juga wedding plan. Undangan ini kayak misal ya salah satu contoh mungkin produk digital yang sering kita jumpai ialah undangan digital. Kalau kalian pernah dapet dari keluarga kalian, dari saudara kalian undangan digital, itu adalah salah satu contoh produk digital. Yang kedua adalah itinerary. Ini kayak rencana perjalanan gitu, baik itu domestik maupun luar negeri. Nah, yang berikutnya ialah CV kerja. Jadi ini mereka-mereka yang butuh anak-anak nih, mereka-mereka pencari kerja yang mereka itu
nggak mau ribet bikin CV ya kan, mereka tinggal custom aja ya kan, mereka tinggal custom aja. Jadi mereka beli template dari kita, nanti di custom sendiri sama mereka, disesuaikan dengan biodata diri mereka. Yang berikutnya ialah wedding plan. Ini udah banyak banget wedding planner, template wedding planner kayak gini ya kan, tentang rencana pernikahan. Yang berikutnya ialah e-book dan juga e-data. Ini nanti ada contohnya sendiri dan juga udah aku buatin materi sendiri untuk yang e-book. Yang berikutnya ialah barang cetakan. Barang cetakan ini contohnya apa aja sih? Kalender custom misal ya kan. Kalian bisa tuh bikin template kalender dan itu bisa kalian komersilkan, kalian jual ke misal ke lembaga-lembaga atau mungkin ke government ya kan, ke pemerintah-pemerintah yang mereka memang notabene waktu itu memang membutuhkan untuk kalender. Dan itu bisa mereka custom sesuai dengan mungkin ditambahin gambar dan segala macamnya. Dan yang berikutnya ialah parenting ya kan, entah itu tentang pembelajaran kognitif anak, misal tentang visual atau cara-cara ya intinya hubungan antara orang tua dan juga anak. Dan yang berikutnya adalah buku gambar anak. Ini udah banyak banget bukan template ya, buku gambar anak yang mana tinggal custom dan juga dicetak sama pembeli kalian. Oke, ini modalnya adalah handphone plus basic skill ya. Yang moderate ini modelnya beda. Modalnya ialah handphone atau PC plus skill dan equipment dan beberapa peralatan. Jadi intinya ialah handphone, kita butuh handphone plus skill tambahan dan juga beberapa peralatan yang proper. Contohnya apa aja sih? Desain grafis. Yang pertama ini desain grafis. Desain grafis kalian bisa jualan desain custom dan itu nanti bisa kalian jual ke misal ke beberapa komunitas atau ke beberapa lembaga-lembaga ataupun bahkan pemerintah, itu bisa juga. Atau kalian juga bisa buka jasa desain foto ya kayak gitu-gitu. Yang berikutnya ialah font. Font ini apa aja sih? Font ini apa sih? Jadi kalian itu anak-anak kreatif nih biasanya mereka itu kayak ngebuat font gitu. Mereka buat huruf-huruf tertentu yang sesuai dengan style yang bagus dan itu bisa mereka jual di platform-platform di mana mereka bisa jualan font. Jadi font ini bisa dikomersilkan. Berikutnya adalah fotografi stok. Jadi kalian yang hobi foto nih ya kan, ataupun kalian fotografer yang mungkin kalian itu bergerak di bidang-bidang foto ya kan, kalian itu bisa ngefoto satu tempat atau apapun itu yang sesuai dengan hobi kalian dan itu bisa kalian komersilkan, kalian jual di misal di platform seperti Pinterest. Itu ada tuh platform jual beli foto di situ. Ada juga tuh namanya Freepik dan juga beberapa platform lainnya. Yang berikutnya adalah video editing. Jadi kalian ini bisa nge-handle project kayak misal ada UMKM, ada misal home industry yang mereka itu butuh untuk nge-branding produk mereka. Kalian bisa banget menawarkan kalau kalian punya skill video editing, kalian bisa menawarkan skill kalian, jasa kalian untuk nge-branding produknya mereka. Yang berikutnya ialah e-course atau kelas online. Kalian yang kompeten tentang suatu hal yang mungkin kalian kuasai, itu bisa banget kalian buka kelas online tentang topik yang kalian kuasai itu. Yang berikutnya ialah webinar. Webinar ini kalau dulu namanya seminar ya, kalau sekarang namanya webinar karena memang aksesnya juga via digital. Jadi kalian bisa jualan video, itu video webinar. Jadi video webinar, misal webinarnya ini via Zoom. Ini video selama durasi misal katakan 1 jam atau 2 jam, itu kan bentuk video yang rekaman layar ya, dan itu kan ada audionya, ada suaranya. Itu video-videonya itu juga bisa kalian jual tuh, bisa kalian jual ke orang-orang yang mereka butuh materi yang ada di video itu. Yang berikutnya ialah membership sites. Ini mudahnya ialah ketika kalian nonton YouTube, di situ kan biasanya ada situs berlangganan ya. Ya, di situ kalian sebagai kreator digital, kreator yang ini ya kan, membership site, kalian bisa orang-orang yang mungkin suka dengan topik-topik tertentu, itu bisa kalian buatin video dan mereka akhirnya mereka berlangganan. Jadi kalian membuat video yang mana itu khusus untuk pelanggan yang bergabung di situs kalian. Gak hanya di YouTube aja sih, sebenarnya ada di sosial media lain. Yang berikutnya ialah video YouTube. Ini udah umum banget. Ya contohnya ialah kalian monetisasi sebuah video ya kan, kalian upload di YouTube. Kalau udah banyak yang nonton, ya viewersnya banyak, jam tayangnya kekejar, kalian kan pasti dapat monetisasi dari YouTube karena kalian dapat uang dari iklan. Yang berikutnya ya konsultasi online. Ini aku bagi jadi 5. Sebenarnya nggak 5 sih, sebenarnya banyak banget konsultasi ini, jasa konsultasi online kayak gitu.
baik itu karir, kesehatan, nikah, hukum dan juga pendidikan, ya kan. Itu udah banyak. Kayak kesehatan nih, kesehatan kan ada nih, kalian bisa buka jasa di Halodoc, ya kan, konsultasi online di Halodoc ataupun di Halo Dokter kayak gitu-gitu, ya kan. Kalau pernikahan ini ya kayak misal kalian ini anak-anak psikologi, ya kan, kalian go digital, ya kan, kalian mungkin harus ada SK tertentu untuk buat konselor pernikahan, ya kan, kalian udah mempunyai itu dan kalian bisa go digital, jadi kalian bisa buka konsultasi online untuk pernikahan. Dan yang berikutnya ialah yang hard, modalnya sama, handphone, PC, skill dan juga beberapa peralatan yang proper. Pertama ada digital marketer. Digital marketer itu jadi kalian itu kayak ngehandle sebuah project gitu, ya kan. Kalian bisa bekerja di, sebenarnya nggak hanya itu aja, kalian bisa bekerja di tech company, ya kan. Kalian bisa kerja di Google sebagai digital marketer mereka, ataupun sebenarnya nggak harus di situ, ada di fintech juga ada, bisa, ya kan. Ataupun kalian juga bisa menghandle sosial medianya seller UMKM. Misal nih ada seller UMKM yang mereka punya brand tertentu, tapi mereka kurang update nih masalah digital marketing. Mereka nggak tahu cara pemasaran cara marketingnya di sosial media itu kayak gimana. Itu kalian bisa tawarin produk kalian, jasa kalian untuk, ya kan, men-scale up penjualan mereka. Jadi mereka itu diuntungkan dari segi penjualan. Entah itu kalian nanti bisa bagi hasil, presentasi dan segala macam kalau kalian bisa men-scale up penjualan dari produk UMKM itu. Sosial media kreatif ini hampir sama. Jadi kayak kalian menghandle sosial media marketingnya dari produk UMKM. Itu hampir sama. Agensi ini buat biasanya yang udah expert, kalian yang udah ahli di bidangnya, kalian mungkin ada data analis, ada software dan segala macam. Itu kalian bisa bikin agensi dan ini kalian ngehandle beberapa project, misal ya kan, seller UMKM, seller Shopee, ya kan, yang mereka mau branding produk mereka, ya kan. Itu bisa banget dipertemukan dengan influencer atau selebgram yang memang itu relate dengan produk yang dibutuhkan oleh market kalian. Berikutnya ialah aplikasi. Ini salah satu contoh produk digital, aplikasi yang udah kita ketahui sehari-hari, kita pakai di handphone, ya kan. Tapi ini perlu skill yang lebih karena memang ini memerlukan coding dan juga beberapa hal. Skill ini ada membutuhkan bahasa-bahasa pemrograman dan segala macamnya. Software ini kayak semacam pembuatan website. Biasanya orang-orang yang kerja-kerja di software house nih, ya kan, ngehandle mungkin websitenya company atau websitenya perusahaan atau websitenya pemerintah dan segala macamnya. Itu bisa produk-produk itu ditawarkan gitu kan. Kalian membuatkan website untuk company profile, untuk memperbagus portofolio daripada sebuah perusahaan. Kalian tawarkan ke mereka agar membranding company mereka, terus akhirnya berpengaruh pada penjualan juga ujung-ujungnya. Dan berikutnya adalah game. Kalian yang suka game, ya kan, sebisa mungkin juga memanfaatkan kesukaan kalian atau hobi kalian itu menjadi sebuah penghasilan. Salah satunya adalah game, bisa membuat game. Tapi ini agak riweh ya, perjalanannya agak panjang. Banyak yang harus dipelajari untuk membuat sebuah game. Yang berikutnya ialah musik dan audio, ya kan. Ini udah kita jumpai sehari-hari, ya kan. Musik itu bisa dikomersilkan, ya kan, bisa kita jual mungkin di Spotify, di Joox dan juga segala macamnya. Bisa juga dengan sistem berlangganan, ya kan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tools AI. Tools AI, ini kalian membuat tools AI. Jadi kalian nggak menggunakan AI, kalian bukan usernya AI, kalian membuat tools AI untuk membantu suatu pekerjaan tertentu. Misal di XR, ataupun misal di desain grafis, ataupun misal di kreatif design dan segala macamnya. Itu bisa banget kalian bisa bikin tools AI yang khusus untuk industri tertentu. Misal buat government, pemerintah, untuk meringankan pekerjaan pemerintah itu kayak gimana sih, ngomper data kayak, atau mungkin nge-reporting dan segala macamnya. Itu bisa kalian buat tools AI untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi mereka juga bisa berlangganan ke kalian kayak gitu. Nah, ini beberapa contohnya aja, ya kan, kalian biar punya gambarannya. Cuman nanti aku jelasin ini yang isi aja. Jadi yang bener-bener basic. Dan itu memang udah rame banget 1 tahun belakangan ini, banyak banget yang udah menghasilkan juga dari situ. Oke, kita lanjut. Oke, contoh produk digital kan udah nih. Sekarang kenapa sih produk digital? Pertama, bisa dikerjain di rumah.
Sebenarnya nggak di rumah aja sih. Kalian bisa juga ngerjain di cafe, kalian pas waktu nongkrong, pas waktu kalian di hotel staycation mungkin kalian juga bisa ngerjain juga dari situ. Jadi ya semacam work from anywhere ya. Yang kedua HPP rendah, hampir nol, betul banget. Ya kan, produk digital ini hampir nggak pernah expired soalnya. Produk digital ini kan dibuatnya kan online ya. Dibuatnya kan via handphone. Ya modalnya ya handphone dan juga wifi ya kan. Kalau kalian nggak punya kuota ya kalian gabung di ke wifi-nya tetangga atau kemanapun lah ya kan. Kalian nge-hotspot ke teman-teman kalian atau apa kayak ya kan. Kayak gitu. Yang ketiga nggak harus expert, kalian nggak harus ahli banget ngebuat produk digital ya kan. Karena apa? Karena sederhananya gini, kalian bisa kalian bisa ngeproduksi sebuah produk digital berupa template, terus kalian bisa jualnya. Udah sesimpel itu, kalian nggak harus expert juga gitu kan. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Yang keempat, waktunya fleksibel ya kan, kalian nggak harus perlu kejar-kejaran waktu dengan siapapun itu, karena memang produk digital ini pure produk kalian sendiri, bisa kalian kerjain kapan aja. Tapi saranku juga kalian harus ngeluangin waktu juga, semakin kalian fokus semakin kalian bisa menghasilkan dari produk digital ini. Yang kelima adalah minim resiko. Jadi meskipun produk digital ini pun nggak laku, resikonya itu hampir nggak ada gitu kan. Kalian itu paling cuman rugi waktu. Kalaupun rugi uang ya paling dikit ya kan. Tapi kalian menang pengalaman nih ya kan. Kalian rugi uang dikit tapi kalian menang pengalaman. Sebenarnya nggak ada ruginya, hampir nggak ada ruginya sih sebenarnya, minim resiko kayak gitu. Jadi misal gini, perbandingannya gini, kalian usaha franchise nih, franchise kan ya 2 juta 3 juta ya kan, ST ataupun minuman-minuman ataupun makanan 2 juta 3 juta atau bahkan sampai puluhan juta ya kan. Kalau belum lagi sewa tempat, belum lagi mungkin nyawa orang buat yang jaga ya kan, itu kan perlu modal tambahan ya, modalnya kan lumayan gede juga. Ini modal kalian kan cuman handphone, nggak ada modal uang yang terlalu gede banget gitu kan. Yang penting kalian sekreatif kalian, yang penting kalian kreatif, kalian bisa bikinnya, kalian bisa jualnya, udah sesimpel itu. Keuntungan produk digital apa aja sih keuntungannya? Pertama, dikirim langsung tanpa perlu packing, betul. Jadi kalau kalian misal ya jualan produk fisik kayak di Shopee nih, kalian jual pakaian, kalian jual misal peralatan-peralatan rumah tangga, home living dan segala macam, itu kan kalian ada jam buka, ada jam tutupnya ya. Tapi kalau ini, dan kalian setelah itu kalau ada orderan kalian packing terus nanti dikirim barangnya kayak gitu. Produk digital ini nggak perlu packing, enaknya di situ. Jadi kalian nggak perlu ribet gitu kan. Kalian cuman perlu share link aja by device ya kan. Kalian online ya kan, ada orang yang beli ya udah kalian tinggal share link aja ya kan. Udah kalian siapin tuh produk digitalnya, tinggal mereka ngakses kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet making lah. Yang kedua ialah bisa diakses dari manapun, betul. Jadi selama orang itu punya handphone, selama mereka punya PC atau laptop, mereka bisa ngakses produk digital ini. Dan ini tuh bisa diakses 24 jam. Enaknya di situ. Kalau kalian seller ya kan, kalian sebagai seller produk fisik, kalian jual pakaian kan biasanya kan ada jam-jam tertentu ya, kalian ada jam buka, ada jam tutup. Kalau ini bisa diakses dari manapun dan jam berapapun. Jadi bisa diakses 24 jam produk digital itu. Yang ketiga tuh market luas. Ya kan? Karena ini hampir sama kayak kita jualan online ya, sama kayak kita jualan online biasa. Yang keempat adalah mudah diperbarui. Kalau ada mungkin kekurangan ataupun mungkin produk digital kalian itu perlu ditambahin, perlu dikurangin, itu bisa banget kalian perbarui. Dan itu tinggal memperbarui dan ganti link. Udah sesimpel itu. Nomor 5 adalah bisa. Nah, ini nih yang paling disuka oleh seller-seller produk digital. Produk digital ini bisa dijual berulang kali. Sederhananya gini, aku kasih contoh aja ya. Kalian bikin musik, ya kan? Kalian bikin musik. Musik itu kalian komersilkan. Apakah musik itu habis? Enggak kan. Kalian jualan musik, musik itu kalian jual ke satu orang misal. Ya kan, ke orang yang memang butuh musik itu. Apakah musik itu habis? Enggak. Musik itu bisa kalian jual lagi, bisa kalian jual lagi, bisa kalian jual lagi kayak gitu. Makanya produk digital ini buatnya satu kali, produksinya satu kali, dijualnya berulang kali. Nah, ini maksudnya. Oke, riset market. Sekarang kita masuk ke riset market. Ini aku mau ngajak kalian agak-agak sedikitnya mikir dikit ya kan. Oke. Yang berikutnya adalah riset market. Oke, yang pertama adalah your passion. Your passion, market needs, dan opportunity. Your passion ini passion kalian, di mana sih sebenarnya passion kalian yang lingkaran merah. Dan juga market needs. Market needs ini ya kebutuhan market. Apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin market kan gitu. Dan yang lingkaran hijau ini ialah opportunity atau peluang.
peluang atau kesempatan. Peluangnya di mana aja? Kita langsung ke contohnya aja. Yang pertama ialah kombinasi dari passion dan juga market needs, ya kan? Kombinasi dari passion kalian dan juga kebutuhan market. Contohnya apa aja? Fisika kuantum, tata surya, neurologi. Ada nggak sih yang suka fisika kuantum? Ada pasti. Tata surya ada nggak? Ada yang suka-suka dengan alam, suka-suka dengan planet-planet gitu kan, ya kan? Yang suka neurologi, neurologi itu kayak ilmu-ilmu otak, ya kan? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang otak, neuro, ya kan? Neurologi, ya kan? Ada nggak yang suka? Ada, tapi kurang gitu kan, ya kan? Tapi nggak ada opportunity-nya, kesempatannya di mana nih? Ya mungkin kalian tata surya nih, kalian suka tata surya, passion kalian kalian suka tata surya, terus akhirnya kalian bikin video YouTube dan itu juga susah naiknya, udah banyak banget yang ngebahas gitu loh. Opportunity-nya atau peluangnya itu kurang, bukan nggak ada ya, kurang gitu loh. Oke, yang kedua ialah passion dan juga opportunity, kombinasi dari passion kalian dan juga kesempatan yang ada. Contohnya apa aja nih? Sejarah, filosofi hidup. Ini nggak saklek kayak gini ya. Oke, ada nggak yang suka sejarah? Ada nih, kalian suka sejarah nih ya kan? Ada nggak yang suka sejarah? Orang lain yang suka sejarah? Ada nih. Dan juga ada nggak yang suka filosofi hidup? Pasti ada. Tapi ada nggak marketnya gitu kan? Jadi ada nggak kebutuhan market tentang suatu produk digital itu ada nggak? Kurang gitu kan, sedikit. Yang berikutnya adalah marketing dan opportunity. Kombinasi dari market needs, ya kan? Kebutuhan market dan juga opportunity. Contohnya apa? Self development, kedokteran. Nah, sekarang tuh banyak tuh gensi-gensi yang mereka itu butuh self development, butuh perkembangan diri. Mereka tuh butuh nih, banyak banget nih ya kan marketnya. Kedokteran juga gitu, banyak tuh orang-orang yang sakit ya kan, butuh obat dan segala macam. Kesempatannya ada, ya kan, opportunity-nya ada. Tapi kira-kira sesuai dengan passion kalian nggak? Kalian suka nggak self development? Kalian suka nggak pengembangan diri? Jangan-jangan yang kalian suka cuman uang dan uang. Kan gitu ya kan. Kedokteran ini sesuai nggak dengan passion kalian atau sesuai nggak dengan apa yang kalian kuasai, karena kedokteran ini kan butuh sekolah lebih ya, butuh sekolah tambahan yang mana kalian harus ya ada di dokter spesialis atau apa gitu kan. Ada nggak kesempatannya? Ada, banyak orang yang butuh obat, banyak orang yang sakit, tapi kalian kira-kira mempunyai kompetensi nggak di bidangnya, ya kan? Permasalahannya di situ. Nah, yang ketiga ini nih yang harus kalian cari, ya kan? Kombinasi antara passion kalian, kebutuhan market dan juga peluang ada di sini nih. Nah, ada di sini nih. Kalian harus nemu ini nih. Ini harus kalian temukan. Jadi kombinasi antara passion kalian, kebutuhan market dan juga opportunity. Contohnya adalah evergreen, topik-topik yang evergreen. Evergreen itu apa sih? Evergreen itu adalah topik-topik yang mana topik ini nggak akan pernah ada habisnya. Contohnya ya tentang wealth, tentang kekayaan, cara menjadi kaya, ya kan, cara bisnis online. Itu sampai kapanpun, karena memang dinamis, selalu berubah-ubah. Itu sampai kapanpun topik-topik seperti ini nggak akan pernah ada habisnya. Ya secara kebutuhan orang nambah gitu kan, keinginan seseorang mungkin nambah juga, anak orang juga nambah, ya kan. Mereka nambah anak, ya kebutuhan mereka nambah, ya otomatis mereka akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar mendapatkan uang lebih kayak gitu. Oke, yang berikutnya adalah health, ya kan. Semua orang ingin sehat, tampil cantik, menawan. Health ini tentang kesehatan, ya kan. Semua orang ingin cantik, ingin sehat, ya kan. Makanya produk-produk skincare itu ya laku keras karena banyak perempuan-perempuan itu pengen tampil cantik, ya kan, pengen ya tebar pesona dan segala macamnya. Makanya produk-produk skincare itu mereka itu laku. Ya mungkin kalau nggak laku mungkin mereka produk-produk yang abal-abal, ya kan, kayak gitu. Jadi sampai kapanpun topik-topik seputar health, tentang kesehatan itu nggak akan pernah ada habisnya, karena seseorang juga pengen sehat, seseorang pengen kayak merasa percaya diri dan segala macamnya. Yang ketiga ialah relationship, tentang hubungan, ya kan. Semua orang butuh dicintai, semua orang butuh didengar dan mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi kalau kalian tahu di akun-akun sosial media yang mereka itu membuat sebuah quote, sebenarnya apakah mereka hanya membuat sebuah quote dengan gak ada tujuan? Sebenarnya ada tujuan. Mereka itu ujung-ujungnya juga mereka itu cari followers gitu loh. Mereka itu bikin quote-quote yang relate dengan audiens, dengan kebanyakan orang, sehingga mereka mendapatkan followers. Ketika followers mereka udah banyak, mereka membuka yang namanya PP atau endorsement.
mereka membuka paid promote ya kan, entah itu tentang iklan ya kan, produk-produk, entah itu iklan-iklan tentang apa, tentang misal penumbuh badan, misal peninggi badan dan segala macamnya. Itu mereka punya tujuan tertentu. Kalian lihat aja, kalian scroll lah di Instagram katakan. Kalian lihat, jika itu akun-akun kuat, biasanya mereka itu juga jualan gitu. Ujungnya juga jualan. Mereka cari followers, terus ketika followers mereka udah banyak, mereka jualan tuh ya kan. Entah itu paid promote, buka endorsement atau segala macamnya. Mereka mendapatkan sumber penghasilan dari endorsement dan juga paid promote. Gak hanya terbatas itu, mungkin juga kerjasama dengan beberapa akun-akun lain kayak gitu-gitu. Ya, dan topik relationship ini sampai kapanpun nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Karena hubungan kita sesama manusia, ya kan, kita makhluk sosial, ya kan, ya, yang apalagi yang mungkin yang paling laku ini tentang cinta-cintaan, ya kan, tentang cinta monyet atau cinta-cinta cinlok, ya kan, kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu itu topik-topik yang nggak akan pernah ada habisnya, selalu, ya kan, ya mostly cewek-cewek itu kan suka tuh ya kan tentang ya hubungan-hubungan gitu kan, ya kan, tentang hubungan-hubungan, tentang ngebahas tentang itu kayak sekarang lagi ini sama ini nih, ya kan, suka-suka ngegosip, ya kan, suka-suka gibah, ya, sampai kapanpun nggak akan pernah ada habisnya, ya kan. Ya, relate gak sih sama kalian? Ya semoga aja enggak, ya semoga aja kalian tuh nggak gibah, ya kan, ya dikit sih. Oke, yang terakhir ada entertainment, ya kan. Kalau ini kalian udah pada tahu hiburan, ya kan. Semua orang butuh dihibur, ya kan. Hidup aja udah berat kayak gini, ya kan. Malah disuruh mikir, ya. Ya nggak sih? Ya makanya TV-TV konvensional itu yang paling laku adalah eh, yang laku adalah entertainment, hiburan mereka, karena memang manusia itu kayak ya elah, hidup aja udah berat bang, ngapain mikir-mikir, ya kan. Makanya konten-konten yang laku, konten-konten yang menjual adalah konten-konten hiburan, karena orang itu nggak suka mikir, sukanya itu dihibur mereka, ya kan, semua hal yang bersifat menghibur. Baik, sebelum melangkah ke materi berikutnya, aku mau jelasin sedikit tentang channel ini. Jadi, garis besarnya adalah channel ini itu ngebahas tentang yang pertama ialah peluang digital, baik itu karir ataupun jadi kreator, dan juga nge-review dan ngerekomendasiin ke kalian apa aja produk-produk digital yang mungkin worth it untuk dibeli, dan juga ngebahas seputar trik digital marketing. Jadi intinya aku punya goals di mana aku tuh pingin kalian-kalian yang belum ada kerjaan, atau mungkin kalian yang pingin nyari side job atau kerja sampingan atau bahkan switch karir, kalian tuh jadi tahu peluangnya tuh ada di mana aja sih. Jadi nggak hanya di masa sekarang, tapi juga di masa-masa yang akan mendatang itu apa aja nih yang skill-skill yang mungkin perlu disiapin. Jadi kayak gitu. Oke, baik. Aku mulai dari produk digital. Aku bagi jadi dua, creator dan juga karir. Aku sadar bahwasanya setiap orang itu punya potensinya mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka nggak harus sama, baik itu karir ataupun kreator, sama aja sebenarnya, ataupun entrepreneur, ya kan. Karena memang setiap orang itu kan beda-beda, balik ke diri kalian masing-masing, ya kan. Kalian itu cocoknya di mana? Apakah kalian itu cocok kerja ikut orang, ataupun mungkin kalian itu cocoknya itu menjadi kreator. Karena nggak semua orang itu cocok berkarir, dan nggak semua orang juga cocok menjadi kreator, kayak gitu. Jadi kreator ini, ya mohon maaf nih, produk digital ini nggak cocok buat semua orang. Jadi bullshit jika ada yang mengatakan di luaran sana bahwasanya produk digital ini kayak yang mudah, kayak yang ini kayak bullshit semuanya, ya kan. Aku katakan seperti itu. Karena apa? Bukannya aku nggak suka dengan mereka, enggak. Karena emang mereka itu mengatakan seperti itu, ya kan, dengan kata-kata manisnya mereka nggak ngasih tahu kan pahitnya kan kayak gimana, ya kan. Mau kalian jelungup, mau kalian kayak gimana, nanti berhenti di tengah jalan, stuck di tengah jalan, mereka nggak mau tahu gitu kan. Jadi aku nggak akan mengatakan manisnya aja atau pahitnya aja, ya kan, dua-duanya akan aku kasih di channel ini. Oke, aku mau sharing sedikit. Jadi ada ibu-ibu Facebook kalau nggak salah, mereka itu beli produk digital berupa ebook, seharganya kurang lebih hampir 500.000. Mereka udah ngeluarin itu. E-book ini tentang cara menjadi YouTuber, cara menghasilkan di YouTube, ya kan, berisi tentang materi-materi dan segala macamnya. Tapi ibu itu bilang kalau mereka itu gak dibimbing, jadi mereka kayak ngerasa ke scam. Mereka akhirnya stuck di tengah jalan, mereka nggak tahu langkah-langkahnya akan seperti apa. Ya memang ada buku panduannya, tapi kalau nggak ada penjelasan-penjelasan kayak gini, kayak akhirnya kurang, dan mereka akhirnya merasa di scam kayak gitu. Jadi di channel ini aku nggak hanya terbatas menjelaskan ke kalian itu tentang manisnya aja, tapi aku akan juga bongkar tentang pahitnya kayak gimana. Karena memang
balik lagi, nggak semua orang cocok jadi kreator dan nggak semua orang juga cocok berkarir kayak gitu. Oke, aku mulai dari karir terlebih dahulu. Apa aja sih yang akan nantinya dibahas di channel ini? Yang pertama adalah tentang digital marketer, data analis, dan juga software engineer. Ini adalah skill-skill di mana di era digital ini banyak sekali dibutuhkan oleh company-company. Kalau kalian kerja itu carinya adalah hasil yang gede, gaji yang gede. Skill-skill digital marketer, data analis, dan juga software engineer ini adalah skill-skill yang memungkinkan kalian mendapatkan gaji sampai 2 digit per bulan. Meskipun kalian lulusan SMA. Karena apa? Ya peluang-peluangnya kalian harus bisa menguasai apa itu digital marketing, apa itu data analis, apa itu software engineer. Karena perusahaan-perusahaan itu ke depan gak akan kayak yang utamanya itu ngelihat di background pendidikan kalian, akan tetapi mereka akan berfokus pada keterampilan dan juga portofolio kalian. Oke, aku jelasin kan. Digital marketer ialah skill pemasaran digital. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka perusahaan-perusahaan konvensional seperti pabrik kayu, pabrik kabel mungkin, ataupun mungkin pabrik pampers yang mereka itu memang mereka belum go digital. Jadi perusahaan-perusahaan entry level yang mereka itu belum go digital, kalian bisa bantu agar meningkatkan penjualan mereka lewat digital. Itu kayak gitu, ininya gitu. Data analis ini lebih ke kayak sederhananya skill membaca data digital. Jadi ketika kalian ketika ada satu perusahaan yang mereka itu beriklan di platform, mereka butuh data analis nih, ya kan, untuk menganalisa apakah iklan ini akan bagus, ya kan, apakah iklan ini bagus di sosial media A atau iklan ini bagus di sosial media B dan segala macamnya. Yang kedua adalah software engineer. Ini adalah simpelnya, gampangnya ialah skill ngebuat website dan aplikasi kayak gitu. Oke, berikutnya adalah skill-skill yang ke depan akan menjadi skill yang paling dibutuhkan. Utamanya ialah di tech company, ya kan? Utamanya adalah di tech company. Salah satu contohnya ada AI atau ML engineer. AI artificial intelligence atau ML machine learning engineer, ya kan. Singkatnya, kalian kalau bisa menguasai skill ini, kalian itu bisa kerja di tech company kayak Google, Tesla, Facebook, OpenAI, TikTok, dan yang lainnya. Dan sama-sama mereka juga gajinya dolar. Jadi kalian bisa ambil remote job. Lalu kedua adalah cyber security. Ya, cyber security itu sederhananya ialah security digital, ya kan. Ya kayak biar nggak data-data Google itu biar nggak bocor, data-data Google itu biar nggak kayak mereka itu biar nggak kena hack kayak gitu. Quantum computing, ya kan. Quantum computing itu sederhananya ialah skill membuat komputer lebih canggih dari yang ada sekarang, ya kan, dengan hukum fisika kuantum. Blockchain development, ya blockchain development ini pengembangan sistem untuk uang mata digital, contohnya cryptocurrency. Kalian juga bisa tuh, ya kan, skill-skill ini pasti ke depan itu pasti dibutuhin. Dan juga yang terakhir adalah Web3 development, ya kan. Ini skill ini tuh sederhananya kayak ngebangun internet generasi terbaru, ya kan. Dulu kan ada tuh 3G, ya kan, terus 5G, ya, terus 4G, sekarang 5G, ya. Setelah 5G ini ada kemungkinan setelah ini 6G, 7G, dan seterusnya. Internet ini akan mungkin lebih cepat lagi. Jadi Web3 development ini kayak pengembangan, skill-skill pengembangan untuk ngebangun internet ini lebih canggih lagi kayak gitu. Oke, itu sekilas tentang karir yang akan kalian dapatkan di channel-channel ini. Oke, yang selanjutnya ialah kreator. Jadi nanti di sini aku akan sharing seputar digital produk, cara jualnya kayak gimana dan segala macamnya, ya kan. Terus setelah itu ada social media kreatif brand, kalian ngehandle brand, ya kan. Gampangnya tuh kalian ngehandle sosmednya brand atau merek-merek tertentu, ya kan. Yang ketiga ada project marketer strategis, ya kan. Ya ini hampir sama kayak yang sebelumnya, tapi scope kerjanya lebih luas kalau project marketer strategi. Dan lalu setelah itu freelance job, kalian nyari job di agensi nih, ya kan. Kalian paham nih tentang digital marketing, ya kan. Kalian bisa tuh, ya kan, nyari freelance job di di agensi, ya kan. Dan kalau kalian udah expert, kalian bisa bikin agensi sendiri. Oke, yang kedua ialah review dan recommendation produk digital. Nantinya aku juga akan nge-review dan ngerekomendasiin ke kalian kelas-kelas online. Kalaupun nanti kalian yang ingin berkarir ataupun menjadi kreator, kira-kira bang, beli kelas di tempat ini atau beli produk digital ini worth it nggak sih dengan harga segini, ya kan, dengan mungkin layanannya kayak gini, servisnya, after sales service-nya kayak gimana, ya kan.
Oke, poin ketiga aku akan bahas tentang trik digital marketing. Jadi aku akan bahas seputar trik-trik digital marketing yang udah aku pelajari selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Agar kalian tuh makin jago ya kan, makin tahu dan juga makin jago. Sederhananya di marketing tuh ada teknisnya kayak misalnya marketing language, marketing psychology, dan juga marketing strategi. Next ialah modal atau ide produk digital. Sebenarnya ide atau modal produk digital itu dari mana aja sih? Pertama adalah dari sesuatu yang kalian kuasai. Ya kan, kalau kalian kompeten di bidangnya, misal kalian itu orang-orang psikologi, kalian bisa buka jasa-jasa konsultasi online dan segala macamnya. Ya kan, ataupun mungkin topik-topik tertentu ya kan yang ingin kalian kuasai. Intinya adalah kalian kompeten di bidangnya sesuai dengan profesi kalian. Itu bisa banget. Yang berikutnya adalah berdasarkan minat atau hobi, ya kan. Ini biasanya berdasarkan tren. Katakan tren yang sekarang lagi banyak dibahas apa nih, ya kan. Kalian berminat gak kira-kira di sana? Kalian berminat gak kira-kira untuk membuat produk digital pada yang sesuai dengan kebutuhan market itu di situ. Dan yang ketiga ialah pengetahuan. Pengetahuan kalian itu, ya kan, itu berharga dan bisa kalian kemas dan juga kalian jual. Kayak misal gini nih, kalian tahu tentang topik-topik tertentu yang ada di lapangan tapi nggak banyak dibahas oleh umum. Pengetahuan-pengetahuan yang kalian tahu bisa kalian kemas dalam bentuk e-book terus kalian jual tuh. Atau juga bisa dari pengalaman kalian. Ketika kalian memiliki pengalaman yang berharga dalam hidup kalian, itu pengalaman kalian itu bisa kalian kemas dalam bentuk e-book, ya kan? Terus kalian jual, kalian komersilkan. Karena mungkin yang butuh pengalaman kalian atau pengetahuan kalian itu banyak di luar sana, gitu kan. Jadi mereka-mereka yang butuh-butuh itu mereka kalian kasih nih, kalian kasih saran, kalian kasih solusi kayak gitu. Dan solusi itu ada di buku kalian. Contohnya ini nih, ya kan. Aku langsung ke contoh aja. Ini bukuku pribadi, ya kan. Tentang ini berangkat dari pengalamanku, based on my experience, ya kan, dari pengalamanku pribadi. Uang, kekuasaan, relasi, the king of land regulation. Jadi di dalam buku ini tuh aku ngebahas topik-topik atau masalah-masalah seputar pertanahan yang ada di lapangan. Yang intinya banyak banget orang di luar sana itu yang mereka itu bermasalah dalam hal mengurus tanah mereka. Mereka membeli sebuah tanah, mereka membeli sebuah properti, atau mereka itu mendapatkan hibah atau waris. Itu kan butuh ketika peralihan tanah itu kan mereka kan butuh untuk melegalkan tanah itu. Mereka kan butuh melegalkan SHM. Jadi tanah yang mereka beli atau tanah yang mereka dapatkan itu kan butuh dibalik nama, jadi nama mereka, ya kan. SHM atau surat hak miliknya itu akhirnya beralih atas nama orang yang beli atau orang yang dihibahi kan gitu. Nah itu banyak banget pelegalan-pelegalan tanah ini yang mereka itu akhirnya bertemu dengan oknum-oknum pejabat pemerintahan. Maaf nih, oknum pertanahan, oknum notaris atau PPAT itu banyak tuh. Mereka itu yang nggak selesai nih suratnya, ya kan. Yang mereka udah bayar mahal tapi suratnya nggak selesai. Itu banyak banget kasus yang ada di lapangan dan itu pengalamanku yang berharga yang nggak banyak orang tahu, ya kan. Dan di sini aku berbagi tips dan trik strategi untuk menghindari hal itu. Jadi target segmen marketku adalah orang-orang yang mereka mengalami masalah-masalah di dalam mengurus tanah mereka kayak gitu. Dan ini sampai kapanpun buku ini akan berlaku selama regulasi pemerintah tidak baik-baik saja. Buku ini akan terus berlaku dan berguna untuk orang-orang yang bermasalah dalam mengurus pelegalan tanah. Ya kayak gitu. Yang berikutnya adalah mencari ide produk digital. Ide produk digital dari mana aja sih? Pertama adalah dari sosial media. Kalian riset mandiri ya. Kalian riset mandiri melalui Instagram, TikTok, YouTube dan juga platform sosial media lainnya. Ya kan? Kalian ketik aja lah kalian setelah materi ini selesai, kalian cari di kolom pencarian produk digital atau digital produk. Di situ nanti muncul banyak kok. Banyak banget orang-orang yang udah jualan produk digital dan mereka udah berhasil. Oke, aku nggak bilang berhasilnya aja, tapi mereka itu ada yang memang berhasil, ada yang masih ongoing ya kan, masih dalam proses, ada juga yang nggak berhasil. Sama kayak usaha franchise. Kalian kan ada tuh ya kan, usaha baru buka tuh viral 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bertahan mungkin selama 6 bulan. Tapi setelah itu mereka akhirnya tutup di tengah jalan. Ya kayak gitu, produk digital itu juga sama.
Ada yang memang mereka-mereka itu cocok dengan produk digital, mereka itu memang kreatif dan mereka itu memang inovatif, terus mereka itu fokus dan akhirnya mereka berhasil ada. Ya memang sampai menghasilkan ratusan juta rupiah, bahkan sampai miliaran rupiah. Dan selanjutnya ialah Google. Kalian search di kolom pencarian Google ya kan, tren produk digital 2025 ya kan. Kalian bisa mandiri lah di situ. Atau mungkin kalian bisa cari tren produk digital tahun 2024. Yang lagi ngetren apa nih ya kan. Yang selanjutnya adalah AI atau Artificial Intelligence. Kalian bisa prompting nih. Prompting itu melakukan perintah ya. Sederhananya kayak gitu. Kalian bisa melakukan perintah ke ChatGPT, ke Gemini ya kan. Kalian cari, kalian riset kira-kira ada ide apa nih ya kan, produk digital yang memang betul-betul ini berpotensi untuk menghasilkan cuan kayak gitu. Yang berikutnya adalah relasi. Kalian bisa banget bertukar, kalau kalian punya circle yang mungkin mereka udah ngejual produk digital duluan, kalian bisa tanya-tanya ke mereka. Simpelnya kayak gitu. Oke, sekarang membuat produk digital. Dari mana aja sih kita bisa membuat produk digital? Yang pertama adalah di Canva. Platform online yang menyediakan template, poster, logo, ya kan? Nah, di Canva ini banyak banget orang ngebuat produk digital via Canva. Rata-rata mereka ngebuatnya itu di Canva aja gitu kan. Rata-rata mereka itu ngebuatnya di Canva. Padahal di platform lain tuh ada, ya kan? Nggak harus hanya produknya dari Canva. Kayak gitu. Jadi Canva ini semacam aplikasi gitu, di mana kalian bisa ngebuat sebuah template, ngebuat poster dan segala macam yang nantinya bisa kalian jual online. Yang kedua adalah tools AI, alat bantu membuat produk digital. Sekarang banyak banget AI itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk ngebuat video-video short, video-video long, ya kan. Mereka-mereka yang bergelut di industri kreatif itu biasanya mereka-mereka ngebuat nih, kan banyak tuh sekarang AI itu ya kan berkeliaran, sampai ada yang fake face dan segala macam, audio yang fake audio kan juga ada tuh ya kan, yang akhirnya suaranya Raffi Ahmad ya kan, atau suaranya artis siapa itu dibuat untuk kepentingan iklan dari produk brand itu. Ada tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya itu udah terlalu jauh ya. Udah kayak ngelanggar kode etik kayak gitu gak sih? Ya kan, tools AI. Kalian bisa bantu nih. Kalian bisa ngebuat produknya. Kalian tinggal prompting aja ke tools AI, ke AI dan nanti AI akan memberikan hasil. Sesimpel itu. Dan VN ini aplikasi editor video yang banyak digunakan oleh konten kreator. Jadi di VN ini kalian bisa nge-create sebuah video ya kan tentang project kalian apapun itu nantinya. Dan yang terakhir adalah Microsoft Office. Kalau software ini kalian udah pada tahu ya kan, dimana kalian bisa jualan e-data. Datanya itu bisa berupa PDF, bisa berupa Excel, bisa berupa Word dan juga berupa file-file lainnya. Oke, kita masuk di tempat menjual produk digital. Menjual produk digital itu di mana aja sih, ya kan? Yang ini aku bagi jadi 4. Yang pertama ada di marketplace, website, social media dan juga seeds. Yang pertama di marketplace. LinkedIn ini adalah marketplace jualan produk digital, tempat berkumpulnya seller-seller produk digital. Itu banyak banget. Jadi sederhananya LinkedIn ini sama kayak Shopee. Bedanya di LinkedIn ini berfokus untuk menjual produk digital. Kalau di Shopee kan jualnya kan produk fisik ya, kayak baju, terus laptop, terus handphone dan segala macam, itu kan produk fisik semuanya. Kalau di LinkedIn ini bisa kalian jualan produk fisik, tapi rata-rata mereka-mereka yang jualan di situ ialah mereka-mereka yang seller produk digital di LinkedIn. Nanti kalian cari sendiri ya. Ini sebutannya si ijo, ya kan? Kalau LinkedIn ini sebutannya si ijo dan ini populer banget dipakai. Bahkan udah ada yang bisa menghasilkan sampai miliaran rupiah dari LinkedIn. Yang kedua ialah Mayer ID, ini sebutannya si biru. Ini aku udah lama tahu juga, gitu kan? Ini sama seperti kayak LinkedIn, ya. Ini marketplace lokal, ya kan? Yang berikutnya adalah Trebelio, Karya Karsa dan juga Eduka. Ini lokal-lokal ya. Yang Gumroad, Payhip, Selfie, Coffee dan juga Etsy ada tuh. Itu ialah platform luar. Jadi di Gumroad ini adalah marketplace-nya produk digital di Amerika sana. Etsy itu kalau nggak salah itu juga ada di Amerika. Jadi kalian juga bisa jualan-jualan produk digital itu ke sana. Kalian nggak harus pinter language kok. Kalian itu cuman perlu nge-prompting aja ke AI. Jadi simpelnya kalian itu minta bantuan AI untuk menerjemahkan sesuatu. Ya, syukur-syukur kalian bisa language ya.
Tapi kalaupun kalian nggak bisa, kalian masih bisa menghasilkan dolar, ya kan? Jualan produk digital dan eh, jualan produk digital dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Kalian tinggal ngeprompting aja, kalian melakukan perintah, ya kan, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti AI yang akan ngebuatkan materinya, kayak gitu. Yang kedua adalah di website, membuat website atau landing page pribadi, ya kan. Landing page ini kayak ya bahasa sederhananya website mini lah, ya kan, website mini. Website dimana kalau kalian mungkin pengen jualan produk digital ini lebih privacy, lebih meyakinkan, atau dengan portofolio tertentu, kalian bisa nih menjual produk digital kalian itu lewat website. Adapun yang lain adalah di TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Ya intinya di sosial media itu udah banyak banget yang ngebahas produk digital ini apa, lalu cara jualnya kayak gimana, cara bikinnya kayak gimana, itu udah ada. Yang terakhir ada di sites atau situs, ya kan, kalian menulis lewat blog, lewat situs. Banyak kok sekarang situs-situs yang gratisan, ya kan. Kalian bisa jadi blogger atau lewat WordPress, atau kalian juga bisa lewat WordPress, ataupun kalian juga bisa lewat Medium. Oke, sekian dulu materi kali ini karena memang udah cukup panjang juga aku ngejelasin dari tadi. Jadi intinya kalian minimal kalian itu tahulah apa itu produk digital, contohnya apa aja, ya kan, terus cara bikinnya kayak gimana, ya kan, lalu setelah itu cara jualnya kayak gimana. Intinya kalian tahu aja itu dulu deh, karena goalsku di materi ini adalah kalian tahu dulu, ya kan, itu terus kalian pengenalan dulu di apa itu produk digital, kayak gitu. Nanti akan aku bahas lebih spesifik lagi di materi-materi berikutnya, yaitu tentang cara jualan atau stadikis lainnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan kalian bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa untuk think, opportunity, and best practice. Good luck.